gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini hadir semua ya. Hadir Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita udah belajar mengenai termodinamika. Nah, Bapak udah ngeliat nih kuis yang Bapak kasih mengenai termodinamika kemarin, dan alhamdulillah hasil kalian bagus ya. Jadi kalian udah siap untuk ke materi berikutnya, yaitu ada pompa kalor dan siklus refrigerasi kulkas. Nah, kalian udah ini kan masih ingat kan materi kemarin? Masih Pak. Oke. Jadi lanjut aja ya. Nah, di sini siapa yang punya kulkas di rumah? Bagus. Kalian pernah nggak sih pegang belakang kulkas? Kalau dipegang kan terasa panas ya. Ada yang tahu nggak panasnya itu kenapa? Karena mesinnya Pak kayak motor aja yang lagi kerja. Nah, kan itu knalpotnya panas Pak. Oh iya. Ada lagi? Itu Pak, saya kira itu karena ada apa sih namanya yang di belakang itu kompresor itu Pak yang berputar, jadi dia bisa panas keluar dari situ Pak. Oh betul bisa jadi. Nah Bapak mau tanya lagi, menurut kalian kalau dingin dari kulkas itu kira-kira dia dari mana? Saya Pak, mungkin karena dikasih hawa dingin gitu kan sama kompresornya. Oh dikasih hawa dingin. Kalau yang lain, menurut yang lain? Panasnya disedot Pak sama si mesinnya. Wah, ada dua jawaban yang berbeda ya. Menurut kalian lebih tim Naomi atau tim Hanum? Naomi. Kenapa tuh? Saya Naomi. Saya dulu Pak. Jangan berpengaruh. Coba jelasin alasan kalian. Kalau saya Pak setuju dengan jawaban Hanum karena Iya. mesin kulkas itu kan panas, tidak mungkin dong dia bisa menghasilkan. Oh panas begitu dingin. ya. Oke. Weekend Pak, kita setuju sama Naomi. Kenapa tuh? Soalnya kalau dari Naomi itu, kalau di luarnya panas, maka si panasnya akan masuk ke dalam kulkas sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Makanya harus dikasih dingin dulu. Oh, nah memang betul ya. Menurut hukum dua termodinamika, panas itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kulkas kan dalamnya dingin terus luarnya panas, otomatis panas itu harus masuk ke kulkas ya. Lalu kenapa di kulkas tidak? Melawan hukum termodinamika dua kan? Nah, itu yang akan kita cari hari ini. Nah, jadi tujuan kita hari ini yaitu ada 3. Pertama kita akan mengidentifikasi. Bentar ya. Pertama kita akan mengidentifikasi masalah kulkas dalam kehidupan nyata, kemudian hubungannya secara termodinamika. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan fungsi tiap komponen siklus refrigerasi sekaligus menghitung COP-nya. Kemudian yang terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran kedua ini. Oke. Nah, di sini Bapak ada masalah. Coba Lilis baca permasalahannya. Seorang ibu membeli kulkas baru, terus seminggu kemudian makanan di dalamnya mulai layu dan basi meskipun kulkasnya tetap menyala dan terdengar suara kompresor berputar. Biaya listriknya tetap berjalan tapi kulkasnya tidak mendinginkan. Jadi apa yang mempengaruhi laju pendinginan pada kulkas ibu itu? Nah, sudah jelas banget ya permasalahan yang dibacakan oleh Lilis, di mana kulkas ini dia itu bekerja tapi dia itu tidak mendinginkan, ngabis-ngabisin listrik dong ya. Nah, oleh karena itu rumusan kali ini adalah apa yang mempengaruhi laju pendinginan kulkas ibu. Di sini siapa yang mau memberikan hipotesis atau jawaban kalian menurut kalian? Apa nih kira-kira? Mesinnya jelas gak sih Pak itu Pak? Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kayak kan ada beberapa komponen apa? Nah Ya. itu salah satunya kayak kompresor itu kayak kurang bekerja dengan baik Pak gitu Pak. Oh, maksudnya kurang kencang gitu ya? Ya kurang. Oke. Kompresor kurang kencang. Ada lagi? Saya Pak, Ya, apa?
Mungkin karena di dalam kulkas itu kebanyakan makanan nggak sih Pak? Jadi kulkasnya juga jadi si makanannya juga jadi lama itu buat dinginnya. Oke, jadi kulkasnya kebanyakan, jadi kayak penuh terus susah dingin. Iya, kebanyakan iya di dalam kulkas kebanyakan isinya gitu loh. Oh, berarti dia itu beban panasnya banyak. Iya betul. Ada lagi? Itu Pak, mungkin ada apa sih namanya freon itu habis karena setahu saya itu di belakang kulkas tuh ada gas yang namanya freon. Oke, freonnya habis. Nah, untuk menjawab hipotesis kalian, di sini kita akan melakukan mengamati sebuah video. Jadi Bapak akan bagi dulu kelompoknya. Kelompoknya itu sudah Bapak bagikan kemarin ya. Nah, kelompoknya itu sesuai dengan tes termodinamika kalian kemarin. Jadi isi-isi dari kalian itu unik-unik dan saling melengkapi. Oke? Oke, Bapak bagikan dulu ya KPD-nya. Terima kasih Pak. Nah, coba isi dulu data diri KPD-nya. Udah. Bapak tunggu. Oke, udah. Sekarang buka halaman yang ada tabel kayak gini. Sudah? Oke. Bapak akan menampilkan sebuah video. Kalian isi tabelnya. Apa aja yang harus diisi? Wujud, freon, tekanan, suhu, sama proses. Oke, tepat sekali. Nah, nanti setelah kalian isi, kalian presentasikan ya. Bapak mau tahu jawaban kalian itu seperti apa. Ya, Pak. Silakan amati videonya. Ya, bisa kan ya? Mana, Pak? Tunggu, tunggu. Kan di situ nggak ada. Ini loh. Iya. Sebentar ya. Iya, Pak. Ini aku lihat dulu. Sambil saya amati Bapak mau nulis. Sudah selesai anak-anak? Oke. Nah, sebelum kalian presentasikan jawaban kalian, Bapak mau memberitahu hal yang penting dulu nih, bahwa dalam kulkas itu ada namanya COP. Nah, COP itu adalah kondisi di mana kulkas itu dalam keadaan terbaik. Nah, keadaan terbaiknya seperti apa? Jadi dia itu mampu mendinginkan, tetapi dia itu tetap hemat listrik. Nah, untuk cara menghitung COP sendiri, nah di dalam kulkas kan dia itu pakai daya listrik ya, yang disebut W. W itu sama dengan Daya. usaha. Nah, kemudian ada namanya QL atau kalor perpindahan atau kalor yang berhasil diserap dari kulkas. Nah, jadi di sini Bapak sudah punya kasus. Jadi sebuah kulkas mempunyai laju pendinginan 300 watt dengan daya listrik 100 watt. Jadi hitunglah COP-nya. Jadi cara menghitungnya itu cukup membagi laju pendinginan dengan daya yang diambil listrik yang diambil. Jadi 300 dibagi 100 berapa? 3. Oke. Nah, berarti COP-nya itu 3. Nah, menurut kalian ini COP-nya bagus apa jelek? Hah? Bagus. Jelek, Pak. Dia, Pak. Oke. Misalkan ternyata kulkas punya Bapak ternyata dia itu 50 watt ngambil dayanya. Jadi
berapa? 300 bagi 50. 6. Nah. Jadi semakin tinggi COP-nya berarti semakin hemat dia. Oke. Paham? Oke. Nah, di sini Bapak sudah punya data kulkas dengan laju pendinginan dan daya listrik yang berbeda. Di situ buka di LKPD-nya ada kayak gini, kalian isi dan kalian tentukan mana COP yang paling bagus, oke? Kemudian presentasikan juga. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil pengamatan freon tadi. Tulis aja, Pak. Oke. Nah, dari kelompok 1 itu pada kompresor itu freonnya gasnya jadi panas, itunya kan. Habis itu kompresor freonnya juga jadi cairan panas. Nah, pada fase ekspresi freonnya jadi campuran dingin pada evaporatornya kembali menjadi gas kembali. Oke. Semuanya sepakat atau ada perbedaan? Oke. Lanjut ke presentasi kelompok kedua yaitu tentang pengamatan COP. Gimana? Nah, jadi COP yang bagus itu menurut kami kelompok 2 itu COP yang merek LG, Pak. Di mana COP itu tinggi karena laju pendinginan itu tinggi dan daya yang diambil itu rendah. Oke, apakah semuanya sepakat atau ada perbedaan? Oke, sepakat ya. Sekarang perhatikan Bapak dulu sini. Nah, benar yang dibilang kelompok 1 tadi bahwa di dalam kulkas itu terdapat 4 komponen kulkas, yaitu yang pertama ada kompresor, kemudian ada kondensor, ada katup ekspansi, dan juga ada evaporator. Nah, coba kalian lihat di kompresor berapa suhunya? 85 apa? 85. Panas-panas ya. Nah, kenapa dia bisa panas? Jadi pada kompresor itu gas freon itu ditekan-tekan sehingga dia itu suhunya mengalami kenaikan dan juga tekanannya tinggi. Nah, dalam termodinamika hal itu disebut apa? Adiabatik apa ya? Ya, betul. Kompresi adiabatik di mana gas itu ditekan dan tidak ada terjadi perpindahan kalor, jadi adiabatik. Nah, kemudian gasnya panas ke kondensor. Gas panasnya ke kondensor. Lihat berapa suhunya. 43. Nah, kemana panasnya pergi dari awalnya yang 85 menjadi 43? Kemana? Udara luar, Pak. Nah, betul. Jadi panasnya itu mengalir ke udara luar karena udara luar itu lebih rendah daripada si kondensornya. Nah, ini membuktikan hukum dua termodinamika. Nah, nama proses termodinamikanya apa? Kondensasi. Betul, karena gas tersebut berubah menjadi cair. Nah, kemudian dari kondensor ke katup ekspansi berapa suhunya? 5. Kenapa dia bisa berubah menjadi 5? Karena tekanannya turun drastis, Pak. Betul. Jadi si cairan freon tadi itu melewati lubang sempit kemudian keluar dengan ruangan lega berikutnya. Nah, sehingga dia itu kayak mengembang gitu, gasnya menjadi campuran gas lagi. Nah, kalau dalam termodinamika hal itu apa namanya? Ekspansi isentalpik, Pak. Betul, ekspansi insentalpik. Nah, kemudian dari evaporator berapa suhunya? Minus 12 derajat. Nah, dari katup ekspansi freon tersebut berjalan ke evaporator mengalami evaporasi. Nah, di sini adalah prosesnya. Jadi betul yang dikatakan coba ya tadi lupa. Nah, jadi memang benar disedot dan juga memang diberikan hawa dingin dengan cara dari kompresornya ini. Jadi si kompresor itu memberikan hawa dingin kepada evaporator. Nah, evaporatornya itu menyedot si panas dalam kulkas. Nah, jadi ini sudah membuktikan hukum dua termodinamika. Nah, untuk membuktikan hipotesis kalian, Bapak mau
satu orang maju ke depan. Niken, boleh maju ke depan? Boleh Pak. Oke. Oke. Coba Niken, Bapak mau Niken mengubah kecepatan kompresornya. Boleh dinaikin, boleh diturunin. Apa kok kecepatan kompresor Pak? Iya betul. Ini ya. Oke, coba naikin. Coba turunin lagi. Apa yang terjadi? Coba lihat perubahan sama ini kulkasnya. Oh, mana sih? Oh, jadi lebih dingin. Betul, ketika ada kecepatan kompresor dia lebih dingin dan begitu pun sebaliknya. Berarti ini hipotesis kalian yang pertama tentang kompresor kurang cepat berarti sudah betul sesuai. Ya. Sekarang coba beban panas makanannya yang diubah-ubah. Coba. Apa yang akan terjadi Semakin dingin. ketika dia ditambahkan maka Kalau suhu? semakin dingin, kalau misalkan dia dikurangi, ini jadi semakin panas. Coba perhatikan lagi. Kembali. Ya. Kembali. Oke. Jadi ketika beban panas dimasukkan, si kulkasnya juga suhu dinginnya itu ini jadi makin panas ya gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi beban panas pada kulkas juga terbukti mempengaruhi. Oke. Sekarang nih Ken, coba kalau freonnya dibocorin apa yang akan terjadi? Itu yang warna merah. Ini ya. Ya. Ayo, apa anak-anak yang akan terjadi? Siklusnya berhenti. Tapi kompresor tetap berputar. Iya. Nah, jadi boros listrik deh. Kayak Iya. dia tetap jalan tapi makanannya ya udah nggak dimakan. Masih. Nah, jadi freonnya habis itu tidak terbukti karena Ya, karena tetap jalan dan menghabiskan biaya listrik. Jadi itu tuh bocor, bukan habis. Oke, Bapak ini ya revisi yang freonnya habis, tapi jadi freonnya bocor ya, karena freon itu tidak akan pernah habis, yaitu abadi. Nah, jadi freon bocor itu adalah hal yang mempengaruhinya. Nah, untuk solusi ini, palingan kita pertama kita cari kulkas yang bagus, kedua kita harus memperhatikan isi kulkas kita, dan ketiga kita harus pastikan jika kita membersihkan kulkas tidak menggunakan benda tajam. Agar apa? Agar dia tidak bocor. Nah, jadi hipotesis kalian terbukti semua ya. Tepuk tangan dulu dong. Jika boleh kembalikan tempat. Nah, jadi sudah terbukti ya bahwa kemungkinan rusaknya kulkas tersebut adalah 3 hal ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, apa Hanum? apa sih yang udah isi freon itu bocor? Mungkin salah satunya penyebab freon bocor itu adalah kita yang tidak merawat kulkas benar-benar. Dimana kan kalau kulkas itu pasti ada embun-embun gitu ya, apa salju-salju yang menempel ya. Itu dibersihinnya cukup dimatikan aja kulkasnya, jangan ditusuk-tusuk pakai benda tajam. Nah, itu kemungkinan bisa merusak salah satu komponennya sehingga freon itu bisa bocor. Oke, paham Hanum? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, saya mau bertanya Oke. kalau tiba-tiba mati lampu nanti siklus freonnya gimana? Kalau tiba-tiba mati lampu, pertanyaan yang menarik. Nah, karena kalau tiba-tiba mati lampu, freonnya itu akan berhenti di tempatnya. Misalkan dia lagi berjalan di kompresor, dia lagi di situ. Jadi dia itu berhenti di tempatnya pada evaporator, dia berhenti di tempatnya. Nah, kemudian hal selanjutnya freon tersebut baru akan berubah setelah agak lama. Jadi freonnya itu akan menjadi jenuh kembali. Yang tadinya yang di kompresor panas menjadi gas biasa, yang di evaporator pun begitu, yang tadinya dingin seperti itu. Oke, sampai sini paham, Dede? Oke. Oke, ada yang mau menarik kesimpulan hari ini? Saya. Oke. Jadi hari ini kita belajar bahwa setiap komponen pada sistem pendingin memiliki peran penting dalam siklus refrigerasi. Proses pendinginan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban panas dan juga kecepatan kompresor. Selain itu, siklus pendinginan juga ternyata bekerja berdasarkan prinsip-prinsip termodinamika untuk memindahkan panas di dalam kulkas. Wah, tepat sekali apa yang Nomi bicarakan. Nomi adalah salah satu contoh murid yang kalau di kelas itu selalu memperhatikan Bapak. Oke. Nah, oke anak-anak, sebelum Bapak benar-benar akhiri, Bapak mau tes pemahaman kalian semua dulu nih.
satu orang satu. Jadi siapkan kertas, Bapak akan memberikan soal. Nah, soalnya Bapak bacakan ya. Pertama, sebutkan 4 komponen siklus refrigerasi dan satu fungsinya masing-masing. Oke, sudah. Pertanyaan kedua, mengapa suhu evaporator harus lebih dingin dari freezer, bukan sebaliknya? Jelaskan secara fisika. Dan pertanyaan ketiga adalah tuliskan satu hal yang masih kalian bingungkan tentang siklus refrigerasi ini. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Bapak ambil ya jawaban kalian. Nah. Oke anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai, di mana materi ini merupakan materi penutup di materi termodinamika kita. Untuk minggu depan kita udah berganti topik lagi, oke? Oke, Pak. Oke, sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup terima kasih dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.